vitiligo sedunia. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu masih belum tahu ataupun setengah-setengah tahu apa itu vitiligo. Vitiligo itu kalau di Aceh mungkin sering disebut sebagai penyakit supa ya Bu ya. Supa, jadi ada yang bercak keputihan di kulit kita, ada yang di bibir, ada yang di mulut, ada yang di tangan, ada yang di kaki, ada yang di badan. Selama ini banyak yang belum tahu bahwa itu adalah penyakit vitiligo ya. Nah, apa itu vitiligo? Vitiligo adalah kelainan daripada pigmen kulit. Pigmen ini pewarna kulit ya, suatu zat yang mewarnai kulit yang ditandai dengan bercat warnanya putih. Itu bisa di kulit ataupun mukosa. Mukosa itu di sini nih, di daerah bibir, di daerah kelamin, itu namanya mukosa. Di sekitar hidung itu namanya mukosa. Jadi bisa mengenai kulit dan juga bisa kena mukosa ya. Selanjutnya, kenapa bisa terjadi vitiligo? Jadi dalam kulit kita ini ada yang namanya melanosit. Melanosit ini adalah suatu sel yang menghasilkan warna kulit. Nama warna kulitnya adalah melanin. Jadi pada orang-orang vitiligo, sel melanositnya ini hilang karena berbagai macam proses, sehingga dia tidak dapat menghasilkan melanin lagi. Akibatnya warna kulit kita menjadi putih ya, atau yang kita sebut sebagai hipopigmentasi ya. Slide. Nah, di dunia penyakit supa atau vitiligo ini jumlahnya kurang dari 1%. Jadi tidak banyak. Tapi kalau dihitung-hitung, kalau 1 juta orang, 1%-nya berapa itu? 10.000 orang juga. Banyak juga kalau dihitung-hitung ya. Nah, pertama kali muncul penyakit supa ini biasanya pada usia sekitar 20 tahun. Jadi sudah menginjak umur 20 tahun, dia baru mulai muncul. Awalnya sedikit, lama-lama menjadi banyak ya. Nah, vitiligo ini atau supa ini, dia tidak memandang ini suku apa, ini ras apa, ini laki-laki atau perempuan. Dia tidak memandang itu. Jadi dia bisa mengenai siapa saja ya. Oke, slide. Nah, apa sih yang menyebabkan si supa itu muncul ya, si vitiligo itu muncul? Yang pertama dikatakan karena proses autoimun. Jadi autoimun ini daya tahan tubuh kita menyerang si melanosit tadi, sehingga menyebabkan si melanositnya rusak, hancur, sehingga dia tidak bisa mewarnai kulit lagi. Yang kedua, karena faktor keturunan. Misalnya orang tua kita sama-sama vitiligo, sama-sama supa, maka kemungkinan besar anaknya jadi supa. Meskipun angkanya hanya 18-36%. Jadi tidak harus ya. Meskipun orang tua kita vitiligo, tidak harus anaknya jadi vitiligo, tapi sekitar 18-36% bisa terjadi vitiligo pada anaknya. Yang ketiga, karena trauma fisik. Trauma fisik itu karena terbentur, karena tertekan, misalnya pakai baju ketat-ketat, pakai celana ketat-ketat, itu juga bisa menyebabkan mencetuskan vitiligo. Bisa karena jangan sering stres, sering liburan ya, sering beribadah, sering liburan, jangan banyak pikiran. Yang kelima, karena stres antioksidan ya. Jadi ini karena sering merokok, sering terkena paparan asap knalpot misalnya, itu juga bisa menimbulkan peningkatan stres oksidatif. Baiklah, vitiligo ini adalah, nah ini contohnya.
Kalau di tangan bercaknya berwarna putih, terang dia, seperti seperti kapur ya, seperti kapur atau seperti susu. Nah, putihnya seperti itu. Terus dia tidak bersisik, beda sama panu Bu, Bapak. Kalau panu putihnya itu dia ada sisiknya, sisiknya halus. Tapi kalau pada vitiligo tidak ada sisiknya ya. Terus garis antara yang hitam dan yang putih itu tegas, jelas. Ini hitam, ini kulit yang normal, ini vitiligo, itu sangat jelas. Nah, ada di mana saja vitiligo ini? Dia bisa di wajah, bisa di kepala, kulitnya bisa rambutnya bisa menjadi putih, bisa di arah mukosa nih, daerah bibir, bisa di daerah lipatan, bisa di daerah lutut, kaki, dan lain-lain. Ini ada beberapa jenis, ada akrofisial. Akrofisial ini vitiligo yang mengenai bagian ini wajah dan bagian ujung-ujung tangan, kaki, bagian ujung, namanya akrofisial. Dan ini bisa lama-lama bisa berkembang dan bisa semakin banyak. Bisa juga yang vitiligo hampir seluruh tubuhnya. Jadi hampir 80% dari tubuhnya itu kena putih semua, kena supasita. Tapi lama-lama dia bisa berkembang juga. Oke, yang lama-lama bisa jadi segmental ya. Nah, ini juga ada yang tipe campuran. Jadi vitiligonya ada yang bersegmen-segmen, ada juga di tempat yang lain yang tidak mengikuti segmen. Nah, vitiligo juga seperti yang saya tadi katakan, supa itu bisa juga di rambut. Nah, tapi hati-hati, jangan ini uban ya, bukan uban. Tapi ini ada juga vitiligo yang mengenai rambut, alis, rambut mata ya, bulu mata bisa juga. Slide. Apakah vitiligo bisa disembuhkan? Vitiligo ini bisa disembuhkan, namun saat ini belum ada pengobatan yang sempurna mengembalikan keseluruhan hitamnya. Bisa dihilangkan hitamnya, tapi butuh jangka panjang dan harus berulang-ulang, dan harus berbagai jenis pengobatan yang bisa digunakan. Bagaimana tata cara untuk mencegah atau menghindari vitiligo? Yang pertama, hindari trauma fisik tadi, luka tajam, luka benturan atau luka tumpul, tekanan berulang. Makanya tadi yang suka pakai baju ketat-ketat dihindari ya. Hati-hati pemakaian yang menekan-nekan, celana jangan yang perlu ketat-ketat juga. Handuk, pemakaian handuk jangan kuat-kuat kali ke belakang sampai digosok-gosok, itu juga bisa mempengaruhi. Sisir yang lembut ya. Lalu hindari stres. Yang seperti saya bilang tadi, harus menghindari stres, karena dikatakan bahwa stres juga ada ikut berperan terhadap progresivitas atau terhadap pengaruh percepatan daripada vitiligo. Kita dari paparan matahari ya. Makanya kalau kita vitiligo, sebaiknya kita sering menggunakan sunblock atau pelindung. Bahkan bukan hanya pada orang vitiligo atau supa, orang normal aja sebaiknya kita menggunakan sunscreen atau sunblock. Nah, ini dia, kalau kita menggunakan sunblock, maka si kulitnya akan terlindung dari radiasi matahari. Sedangkan kalau yang tidak tanpa sunblock atau sunscreen, maka si kulitnya akan terbakar ya. Nah, ini adalah mitos atau fakta. Vitiligo merupakan penyakit menular. Itu tidak benar. Jadi vitiligo itu tidak menular, karena vitiligo ini bukan disebabkan oleh infeksi. Coba, vitiligo berhubungan dengan kanker kulit. Tidak benar juga, vitiligo tidak berhubungan dengan penyakit apapun, dan penyakit yang sifatnya autoimun berkaitan dengan genetik biasanya. Apakah vitiligo
disebabkan oleh pernikahan antar ras? Tidak juga, karena tidak ada kaitannya pernikahan berbeda ras dengan insidensi vitiligo. Misalnya orang Batak nikah dengan orang Aceh, jadi vitiligo. Tidak benar itu ya. Jadi vitiligo tidak ada kaitannya dengan ras atau suku. Yang berikutnya, vitiligo pasti diturunkan pada anak. Tidak pasti. Vitiligo tidak sepenuhnya diturunkan pada anak. Jadi hanya 18 sampai 36% saja. Perlu diingat, yang penting bahwa vitiligo ini tidak menular. Jadi tidak usah takut. Yang punya vitiligo tidak usah takut. Dan yang tidak terkena vitiligo tidak usah khawatir. Karena penyakit ini tidak menular. Tidak berbahaya. Dia tidak menyebabkan kematian. Cuma vitiligo ini menyebabkan gangguan kosmetik aja. Tidak cantik lagi, tidak dikhawatirkan. Padahal tidak ada masalah kan. Beda dengan albino, lepra. Jadi vitiligo ini sangat berbeda antara vitiligo, albino dan juga lepra. Yang lepra yang kemarin kita terangkan itu penyakit menular ya. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi minimal kita tahu bahwa penyakit supa itu apa, ya. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya saya masuk ke sesi tanya jawab karena waktu. Saya persilakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengajukan pertanyaan jika ada. Ayo. Ada? Ada yang bertanya? Tidak ada ya. Jadi perlu diingat tadi bahwa vitiligo ini adalah, kalau di Aceh namanya supa Pak ya. Oke, dan tidak menular, tidak usah khawatir. Tidak usah menular, tidak menular dan tidak berbahaya. Ini bukan penyakit kusta ataupun albino. Oke. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ceramah pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, mohon maaf kami mengganggu waktu Bapak Ibu dalam rangka memperingati Hari Vitiligo sedunia. Bahasanya Bapak Ibu, vitiligonya supa. Jadi uronyo dokter guna segah informasi masalah vitiligonya. Untuk jika nanti Bapak Ibu ada yang bertanya dipersilahkan, dan kepada dokter kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mungkin yang belum duduk bisa duduk sementara ya Pak, di sini mengisi kursi yang masih kosong dulu. Jadi sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Dr. Wiza, spesialis kulit dan kelamin Bu. Jadi pada hari ini kita akan memberikan suatu penyuluhan ya Pak ya, terkait dengan penyakit supa seperti kata kakak moderator tadi ya. Jadi kita memperingati kebetulan Hari Vitiligo jatuh pada 25 Juni, makanya dokter kulit memberikan serangkaian penyuluhan Pak ya, apa sih tentang penyakit vitiligo biar dimengerti bapak-bapak ya. Jadi nanti bisa tahu gimana cara berobatnya, bagaimana sifat penyakitnya gitu. Nah sekarang kita masuk ke slide pertama. Nah vitiligo itu sebenarnya adalah seperti perubahan warna kulit ya Bapak Ibu, yang berubah menjadi warna putih. Jadi dia seperti mirip dengan panu, kalau bahasa orang Aceh apa ya itu ya, belum ya mungkin ya. Jadi mirip dengan panu, tapi dia sebenarnya bukan panu. Jadi khasnya warnanya itu putih bersih, itu yang membedakan dengan panu. Kalau panu kan warnanya putih kuning keemasan, tapi kalau pada vitiligo itu putih bersih seperti putih susu Bapak Ibu. Kemudian nah ini adalah beberapa, kita bisa lihat ya Bapak Ibu, beberapa lokasi dari vitiligo. Jadi vitiligo itu seringnya terjadi di daerah wajah dan juga di
muncul. Walaupun mungkin Bapak Ibu bisa lihat kadang ada orang tetangga atau orang sekitar kadang muncul seluruh badan. Tapi awalnya pastinya di tangan dan di dalam. Baik, kemudian kelainan warnanya itu warna putih ya Bu, jadi bisa dilihat seperti pada gambar. Nah ini adalah bagaimana distribusi dari penyakit vitiligo. Paling sering pada orang India Bu sebenarnya kalau kita baca. Orang India lebih sering, kemudian di Cina juga sering, kalau di Indonesia sebenarnya kasusnya jarang ya. Nah ini adalah penyebab dari vitiligo, ini ada beberapa, ini perlu diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Penyebab-penyebabnya antara lain ada autoimun, itu karena imun kita sendiri yang membunuh sel melanosit. Sel melanosit adalah sel penghasil pigmen yang berwarna hitam, yang memberikan warna hitam, sebagian warna coklat, sebagian warna kuning, sebagian warna kulit putih, itu namanya melanosit. Jadi kalau pada vitiligo, autoimun itu akan menghancurkan dari sel melanosit sehingga akan putih vitiligo. Dan kemudian bisa juga karena stres oksidatif ya, ini terkait dengan misalnya kurang konsumsi sayur dan buah ya, jadi itu juga benar. Nah ini adalah gambaran klinis vitiligo, jadi bisa dilihat ini ada bercak berwarna putih bersih, kemudian putih susu, dan biasanya tidak ada sisik Pak ya Bu ya. Kalau misalnya pada panu itu biasanya ada sisiknya. Nah kalau pada vitiligo itu biasanya sisiknya nggak ada. Kemudian juga garis tepi pada bercak putih itu terlihat sangat jelas, jadi batasnya jelas. Kalau panu dia kabur, jadi kita kadang nggak bisa membedakan mana kulit sehat, mana kulit yang sakit. Nah ini adalah pembagian area kulit dari vitiligo. Ini ada beberapa lokasi yang kena ya, bisa di wajah, bisa di ketiak, bisa di daerah kelamin, daerah bokong ataupun di daerah kaki. Nah ini adalah distribusi dari vitiligo jenis-jenisnya. Itu ada yang atrofasial, universalis. Kalau atrofasial itu yang kenanya di wajah sama tangan dan kaki. Kalau yang universalis hampir dari 80%. Jadi kalau Pak Ibu lihat orang sepak yang hampir seluruh tubuh itu namanya tipe yang paling berat ya, universalis. Kemudian ada yang mukosa, ini khas. Ini sering juga pasien bibirnya putih-putih. Itu namanya vitiligo mukosa. Dan biasanya pada jenis ini agak susah kita sembuhkan. Kemudian ada yang total, itu adalah yang kecil-kecil ya, kecil-kecil seperti jamur, tapi dia warnanya putih susu. Dan kemudian ada segmental. Kalau segmental itu hanya dari satu segmen tubuh. Jadi misalnya apakah di bahu kanan, di bahu kiri, gitu, atau di pinggang kanan, pinggang kiri, dia seperti balok bentuknya. Jadi bercak putih seperti balok, satu tempat aja, ya. Nah, apakah dia bisa disembuhkan? Nah, sebenarnya itu tergantung dari tipe. Seperti saya bilang tadi, kalau tipe yang seperti balok tadi, segmen, sama yang sudah kena rambut, itu biasanya harus sulit disembuhkan. Penyembuhannya ada, namun pasiennya harus sabar. Karena kita perlu 3 bulan minimal ya. Dan kalau tidak sembuh, kita bisa refer ataupun kita bisa pilih modalitas terapi yang lain, yang lebih bagus seperti fototerapi. Kemudian, nah ini adalah beberapa penata rasa dari vitiligo. Yang pertama jangan stres ya Bapak Ibu. Kemudian juga kalau kita ada vitiligo juga ada vitiligo jangan sering garuk-garuk badannya. Nanti bisa jadi bercak putih dan itu menetap ya. Kemudian juga matahari juga pengaruh. Jadi tolong pakai sunblock atau sunscreen kalau setiap kali keluar rumah ya. Nah ini adalah beberapa kulitnya putih semua, termasuk rambut-rambutnya, sebagian rambut di badannya juga putih dan disertai kelainan mata. Tapi ada juga yang tidak disertai mata ya. Kalau vitiligo kan dia bercak-bercak di satu tempat. Kalau albino semuanya warna kulitnya putih, putih bersih atau putih kuning atau putih kemerahan ya. Nah mungkin itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Ada yang bertanya Pak, Ibu? Ada yang belum mengerti mungkin tentang penyakit sepa ini, belum tahu? Ada nggak di sini yang penyakit vitiligo yang berobat hari ini? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada yang bertanya mungkin kita